tuntas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Atik Kep Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang asuhan kebidanan pada pasien dengan plasenta previa. Apa itu plasenta previa? Ayo kita kupas tuntas. Plasenta previa adalah tumbuhnya atau berimplantasinya plasenta pada segmen bawah rahim, jadi tidak pada tempatnya. Nah, macam-macam untuk plasenta previa. Ada yang plasenta previa totalis, di mana plasenta atau ari-ari itu tumbuh di segmen bawah rahim menutup total jalan lahir. Ada juga yang parsial. Kalau yang parsial itu sebagian menutup jalan lahir. Kemudian ada yang marginal, ya, di pinggir, ya. Itu adalah macam-macam plasenta previa. Jadi plasenta previa itu plasenta atau ari-ari yang tumbuh tidak pada tempatnya, yaitu di segmen bawah rahim. Nah, itu tadi ada yang total, ada yang parsial, ada yang marginal. Itu macam-macam dari plasenta previa. Nah, tanda-tanda ibu hamil yang mengalami plasenta previa itu pada ibu hamil yang kehamilannya di atas 28 minggu, ya, kurang lebih 7 bulan lah. Itu. Kemudian keluar darah lewat kemaluan atau pervaginam dan tidak ada rasa nyeri. Jadi keluar darah, tidak ada rasa nyeri pada perut. Nah, untuk darah itu bisa banyak, bisa sedikit, tergantung dari di mana plasenta itu berimplantasi. Kemudian sering ibu dalam perdarahan itu terjadinya berulang, ya, berulang-ulang. Itu tanda-tanda dari plasenta previa. Untuk itu pemirsa, ibu hamil semua, kalau ibu di trimester 3 atau kehamilan 7 bulan ke atas keluar darah, baik itu darahnya sedikit atau banyak lewat kemaluan, kemudian tidak disertai rasa nyeri, tolong segera ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kemudian untuk penyebab dari plasenta previa itu adalah pertama kehamilan yang usia ibu lebih dari 35 tahun, ya. Kemudian ibu yang pernah seksio sesar atau pernah dikiret. Nah, yang sebelum kehamilannya juga pernah mengalami plasenta previa. Jadi intinya kenapa plasenta itu tidak mau berimplantasi pada fundus, ya, yang di atas, itu karena tempatnya itu sudah tidak layak untuk ditempati. Kalau seperti itu biasanya pada ibu-ibu yang pasca keguguran kemudian dikiret, kemudian kemungkinan adanya mioma uteri. Jadi di endometriumnya sudah ditempati oleh miom, sehingga plasenta tidak bisa berimplantasi pada tempatnya, ya. Kemudian yang sebelum hamil yang dulu sudah pernah plasenta previa, jadi itu potensi sekali untuk terjadinya plasenta previa. Nah, kalau ibu hamil
ada tanda-tanda seperti itu harus segera ke rumah sakit karena harus segera dilakukan suatu tindakan. Nah, tindakan tersebut untuk memastikan bahwa itu betul-betul plasenta previa, apakah itu totalis, marginalis, atau parsialis, itu harus dilakukan USG oleh ahlinya, yaitu DSOG akan melakukan USG untuk memastikan di mana tempat dari plasenta tersebut. Kalau di rumah sakit, setelah tahu bahwa itu tempat atau kedudukan plasenta di mana, selama itu tidak terjadi perdarahan berulang, itu kalau bisa masih dipertahankan. Jadi ibu hamilnya kalau tidak terjadi perdarahan berulang, maka ibunya dianjurkan untuk istirahat, kemudian diberi obat-obatan untuk bisa mempertahankan dari kehamilannya. Itu untuk perawatan konservatif ya, keadaan umumnya diperbaiki, itu bisa dipertahankan sampai dengan aterem kalau bisa, supaya tidak bayi lahir prematur. Tetapi apabila ibu sudah beristirahat di rumah sakit, dokter sudah memberikan obat-obatan, keadaan umum diperbaiki, kemudian ibu masih mengalami perdarahan banyak, otomatis ibu saat itu harus dilakukan operasi, tindakan operasi. Dan itu semua yang menentukan adalah dokter spesialis. Untuk itu, ibu-ibu pemirsa semua, bila hamil mengalami perdarahan di usia trimester 3, sedikit atau banyak, tolong untuk segera ke rumah sakit. Karena untuk plasenta previa ini ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi ke janinnya, yaitu kalau tidak bisa dipertahankan maka bayi akan lahir prematur. Untuk bayi lahir prematur yang jelas kualitasnya kurang bagus. Untuk ibunya sendiri bisa terjadi karena perdarahan terus-menerus, bisa terjadi anemia. Untuk itu sekali lagi saya pesankan segera ke rumah sakit bila ada perdarahan pervaginam, perdarahan banyak atau sedikit, pada usia kehamilan di atas 7 bulan atau 28 minggu, segeralah ke rumah sakit. Itu tadi pemirsa penjelasan saya tentang plasenta previa pada kehamilan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Matur nuwun.